We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, ya selamat pagi Mas Risang Farid, seorang seniman di Pacitan. Selamat pagi, Bapak. Nah, Mas, apa yang baru saja kita lihat, Mas? Apakah itu alat musik tradisional atau apa? Asli Pacitan atau dari mana? Silakan. Itu alat musik tradisional kesenian seni Riok Ponorogo, Bapak. Asli dari Ponorogo. Oh, aslinya dari Ponorogo. Nah, Anda tinggal di Pacitan Ya. tetapi masih mempraktekkan kesenian Ponorogo. Atau sebetulnya ada hubungan kesenian Ponorogo dan Pacitan? Silakan. Karena gini dulu, Pak. Karena tinggal di desa, jadi lebih ke kesenian rakyatnya. Pada saat itu memang kesenian Riok Ponorogo memang lagi naik daun istilahnya seperti itu. Terus saya dari kecil juga kenalnya kesenian Riok Ponorogo terlebih dahulu. Akhirnya belajar sampai sekarang masih istilahnya masih menyukai kesenian tersebut. Mas, berarti dari kecil Anda sudah terjun di dunia kesenian Ponorogo? Sudah dari kelas 6 SD kalau nggak salah. Oh, 6 SD. Nah, Mas, saya mendengar bahwa banyak sekali ritual yang ada di Riok Ponorogo. Nah, apakah Anda memasuki ke dunia Riok Ponorogo hanya secara hobi saja atau benar-benar memasuki dunia Riok Ponorogo secara ritual dan spiritual juga, Mas?
Kalau untuk ritual dan spiritual, mungkin kalau kebanyakan orang yang memang belum terjun ke istilahnya belum terjun ke reognya sendiri, rata-rata untuk, gini, pandangan orang itu pasti reog dan jadilan atau jaranan. Biasanya kan seperti itu, padahal itu kesenian yang berbeda. Kalau reog, kalau saya sendiri, untuk saya sendiri, saya tidak ke ranah spiritualnya, enggak, cuma ya memang murni kesenian dan gini, alat cuma segitu, maksudnya cuma 5 instrumen alat musik, tapi dari tahun berapa, dari dulu sampai sekarang itu pasti ada perkembangan. Saya yang bikin penasaran saya di situ, Pak. Oke, oke. Nah, Mas, tetapi apakah memang banyak grup reog Ponorogo di Ponorogo maupun di Pacitan, Mas? Kalau di Pacitan ya lumayan banyak, Pak. Hampir setiap desa itu biasanya juga ada. Oh, tetapi Pacitan nggak punya reog Pacitan sendiri? Kalau reog, ya ya kalau keseniannya kesenian reog Ponorogo. Oke, oke. Nah, Mas, kalau di Ponorogo memang banyak ya yang masih apa, masih mengacu pada tradisi lama gitu, komunitas-komunitas reog Ponorogonya? Mungkin gini, kalau tradisi lama, kalau yang ritual-ritual itu mungkin lebih ke gini, kita menghormati barangnya, menghormati alat, seperti itu. Hmm, oke. Nggak menyembah atau yang mungkin yang belum paham, "Kok gini ya, kok gini?" Biasanya banyak yang seperti itu. Oke. Nah, Mas, saya pernah mendengar bahwa di tradisi reog Ponorogo, karena Anda juga berkecimpung di dalam kesenian reog Ponorogo, makanya saya pengen tahu, itu hanya lelaki saja yang, eee, boleh mengikuti dan itu di apa, dididik sejak kecil, Mas, apa betul? Kalau kalau yang dulu, kalau yang Masnya mungkin zaman seperti itu, Pak. Kalau sekarang lebih ke melestarikan, kalau kita nggak maksudnya kita nggak fleksibel, nggak mungkin lestari sampai sekarang. Oh, tetapi apakah masih ada kelompok-kelompok komunitas reog Ponorogo yang masih sesuai pakem yang zaman dulu, Mas? Kalau itu ya mungkin masih ada, Pak, kalau di Pacitan sendiri paling ya di pelosok-pelosok gitu masih menganut yang zaman dahulu, biasanya seperti itu. Oh, kalau di Pon Pon oh, oke, oke. Wow, menarik sekali ini. Nah Mmm, nah kalau di Pacitan sendiri apa kesenian daerah yang terkenal, Mas? Selain reog kalau, ini? gini, kalau Pacitan itu ada Kedai Ogleng, terus sama wayang beber, sama seni rontek, Oh, ada, seni Pak. rontek itu apa ya? Rontek itu kayak, apa ya, seni perkusi tapi kayak patrol kalau Jawa Timur, kentongan kalau sini, Oh, kentongan gentongan. bambu. Oh, oke, oke, oke. Oke, Mas, saya ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, laku sukma, Mas. Apa itu laku sukma untuk Anda sebagai seorang seniman, Mas? Silakan. Laku Sukmo menurut saya lebih ke perjalanan, proses perjalanan kehidupan kita sendiri, Bapak. Dari mulai lahir
sampai ke nanti, apa namanya, kita kembali ke Sang Maha Pencipta, nglakoni, kelakon. Oke, Anda mengatakan ngelakoni, kelakon ya, manusia memiliki proses perjalanan raga maupun batin. Mulai dari muda terkait asmara menjumpai gejolak ngelakoni sampai ia menemukan jati dirinya, kelakon dan kembali ke asalnya. Nah, Mas, kalau Anda sendiri ya, Anda sedang di proses yang mana ini, Mas? Sebagai seniman muda ini. Mungkin lebih ke ngelakoni, Hmm. Bapak. Soalnya masa-masa saya sekarang ini kan memang masa-masa memang, apa namanya, menemukan jati diri kita. Hmm. Bagaimana Oke. kita nanti akan menuju ke lebih dewasa lagi. Mungkin seperti itu, Bapak. Oke. Nah, Mas, setelah Anda dari Jogja, Anda kembali ke Pacitan. Apa kegiatan Anda selama ini di Pacitan? Apakah gejolak gejolak kebudayaan dan seni tradisi itu seperti di Jogja? Kalau di Pacitan untuk ke seni tradisinya menurut saya masih kurang, Bapak. Masih ramean, maksudnya per apa ya, siklusnya lebih anu di Jogja, Hmm. lebih rame di sana lah intinya. Nah, kegiatan Anda sebagai seniman di Pacitan apa, Mas? Ya kalau sebelum apa namanya, sebelum ada pandemi, ya kita masih apa, berkesenian, maksudnya masih berkecimpung di dunia rock sendiri. Soalnya saya juga punya grup di Pacitan namanya Singa Muda Kreatif dan setiap tahun itu ada festival nasionalnya jadi untuk mempersiapkan ke situ. Kalau sekarang dengan adanya pandemi ini ya kesibukan saya sekarang membuat ini apa aksesoris dan kostum di kesenian rock. Oke, oke. Nah, kostum-kostum, saya juga tahu bahwa Anda membuat kostum. Apakah kostum-kostum itu berubah pakem selama Anda kelas 6 SD sampai sekarang itu apa ada perubahan pakemnya sebetulnya? Mungkin kalau pakemnya tetap pakem seperti itu, cuma mungkin ada pengembangan sedikit demi sedikit. Soalnya ya kalau nggak berkembang, anak-anak muda nggak mungkin ini. Maksudnya, contohnya gini aja. Contohnya misalnya kayak fashion aja pasti ada perkembangannya. Hmm. Seperti itu. Jadi kostum Reok Ponorogo juga ada perkembangannya. Ada, tapi juga maksudnya nggak signifikan bertahap bertahap gitu. Hmm. Nah, Mas, kalau tadi bicara bahwa di Pacitan banyak Reok Ponorogo juga, tapi apakah ada perbedaan sih, Mas, antara Reok Ponorogo di Pacitan dan di Ponorogonya sendiri? Kalau menurut saya hampir nggak ada bedanya soalnya kan seni rock Ponorogo asli dari Ponorogo, kita juga ngiblatnya juga ke Ponorogo kalau memang mau dibuat apa namanya, khas dari Pacitannya sendiri juga nggak apa-apa sebenarnya, Oh, cuma oke. buat ciri khas gitu. Oh, oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Mas. Senang atau susah tergantung bagaimana kamu mengkondisikannya. Nah, bagaimana Anda mengkondisikan kedua perasaan ini, Mas, sebagai seorang seniman? Silakan. Kalau ini gini Mas ya, maksudnya ya dalam situasi apapun
tergantung kita mengkondisikannya seperti apa. Kalau kondisinya kayak begini, di pandemi seperti ini, kalau kita bawa susah juga, ya nanti efeknya juga akan mungkin negatif. Yang penting kita bawa senang aja, positif dulu aja. Yang penting bawa senang dulu aja, positif dulu aja. Yang penting batinnya nggak tertekan, senang, insya Allah sehat. Ngoten. Bawa senang. Nah, Anda sendiri bagaimana bawa senangnya, Mas? Melakukan kesenian-kesenian atau apa? Ya gini, yang penting disukai dulu. Disukai kalau kita sudah suka sama satu hal, misalnya kesenian, saya juga nari misalnya. Kalau nari dan tokohnya ini misalnya. Yang penting senang dulu, senang dulu. Nanti kalau sudah senang pasti dia akan gini mencari. Oh, kalau misalnya narinya gini itu gimana ya? Nah, dari proses-proses seperti itulah kita menemukan namanya kesenangan. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Oke. Saya harap bisa ketemu Anda di Pacitan, Mas. Monggo, silakan, Bapak. Kita harus ketemu nih di Pacitan ya. Monggo, silakan. Jeruk Pacitan yang terkenal ya. Ya, Pak. Kalau terkenal sini itu pantai sih menurut saya, pantai. Oh, Wisata, pantai. juga wisatanya. Oke. Oke, terima kasih Mas Risang atas waktunya. Sama-sama, Bapak. Ya, selamat siang. Semoga Selamat siang, semoga panjenengan semuanya diberi kesehatan, kelancaran, Amin. rezeki lancar, amin. Amin, amin. Sampai ketemu di Pacitan, Mas. Siap, Bapak. Oke, siap.